Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, NIM 200301500080 dari kelas PCKR B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari pertumbuhan dan perkembangan fisik dengan judul materi yaitu hakikat perkembangan. Untuk mempersingkat waktu, silakan perhatikan materi yang saya bawakan atau saya sampaikan. Yang pertama yaitu konsep psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi atau secara etimologi, psikologi berasal dari kata psyche dan logos dalam bahasa Yunani. Psyche berarti jiwa atau ruh, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa atau ruh. Adapun psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari secara sistematis perkembangan perilaku manusia secara ontogenetik, yaitu mempelajari proses-proses yang mendasari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri, baik perubahan dalam struktur jasmani, perilaku, maupun fungsi mental manusia sepanjang rentang hidupnya atau lifespan. Dari sini dapat dikatakan bahwa psikologi perkembangan merupakan suatu cabang ilmu psikologi yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangannya beserta latar belakang yang mempengaruhinya. Yang kedua yaitu manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkah laku individu itu sesuai atau tidak dengan tingkah usia perkembangannya. Kedua yaitu untuk mengetahui tingkat kemampuan individu pada setiap fase perkembangannya. Ketiga yaitu untuk mengetahui kapan individu bisa diberi stimulus pada tingkat perkembangan tertentu. Yang keempat, agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan dihadapi. Yang kelima yaitu khusus guru, agar dapat memilih dan memberikan materi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pertumbuhan sering dikaitkan dengan perubahan yang terjadi secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada diri individu dalam waktu tertentu. Perkembangan menurut Cartano dalam Sobur 2009 merupakan perubahan psikofisis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisis yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar pada waktu tertentu menuju kedewasaan. Adapun perkembangan menurut Yusuf adalah proses terjadinya berbagai perubahan yang bertahap yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya, dalam kurung maturation, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik terhadap fisiknya maupun psikisnya. Selanjutnya yaitu konsep-konsep dalam perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan dalam kurung growth. Pertumbuhan atau growth merupakan sebuah kata yang lazimnya digunakan dalam disiplin ilmu biologi. Oleh sebab itu, dalam memahami ini akan lebih bersifat biologis. Pertumbuhan juga merupakan sebuah proses kenaikan massa dan volume yang dikarenakan adanya tambahan substansi dan perbuatan fisik, perubahan bentuk yang terjadi selama proses tersebut. Adapun menurut Chaplin 2002 menyatakan bahwa pertumbuhan adalah suatu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh dari organisme sebagai suatu keseluruhan. Menurut Desmita, istilah pertumbuhan dalam konteks perkembangan merujuk pada perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran dan struktur, seperti pertumbuhan badan, pertumbuhan kaki, kepala, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya.
Dari berbagai definisi tersebut dapat kita pahami bahwa pertumbuhan ialah suatu perubahan secara biologi yang dialami oleh makhluk hidup, yaitu berupa pertambahan ukuran baik volume, bobot maupun jumlah sel yang bersifat irreversibel. Perubahan yang bersifat irreversibel ini maksudnya suatu perubahan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya, seekor bayi harimau yang tumbuh menjadi dewasa maka tidak dapat kembali lagi menjadi bayi harimau lagi. Yang kedua yaitu perkembangan atau development. Perkembangan ialah perbuatan yang terjadi selama proses pertumbuhan menuju keadaan yang lebih dewasa dibanding sebelumnya, sehingga terbentuk organ-organ atau sel-sel yang memiliki fungsi dan struktur yang berbeda pula. Dengan kata lain, perkembangan adalah suatu gejala perubahan dalam fungsi dari organ-organ yang telah mengalami pertumbuhan tersebut. Pada aspek ini lebih ditekankan pada perubahan fungsi atau psikis yang lebih kompleks, sehingga pada perkembangan ini tidak dapat diukur dengan mudah tetapi hanya bisa dilihat gejala perubahannya. Jadi, proses perkembangan ini berjalan seiring dengan terjadinya pertumbuhan pada makhluk hidup. Santrok menjelaskan bahwa perkembangan memiliki makna sebagai pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan yang berlanjut sepanjang rentan hidup. Desmita menjelaskan bahwa perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmania dan rohania yang memiliki individu menuju tahap kematangan melalui pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Kematangan atau maturation. Santrok 2007 menyatakan bahwa kedewasaan atau kematangan ialah urutan perubahan yang teratur yang disebabkan oleh cetak biru genetik yang kita miliki masing-masing. Kematangan adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, self-control, dan tidak mudah terpancing oleh reaksi yang provokatif yang ditandai dengan mampu merespons secara kalem dalam situasi frustasi, mampu mengelola stres secara efektif, mengendalikan emosi negatif, dan bertindak secara konstruktif untuk mencari penyelesaiannya, mampu menenangkan orang lain di samping menenangkan diri sendiri. Yang keempat yaitu perubahan atau change. Konsep perubahan dalam perkembangan di sini menjelaskan bahwa setiap perubahan yang ada dalam diri individu, baik dalam hal bentuk fisik, pola pikir, maupun kedepasan itu sendiri, adalah bagian penting yang mau tidak mau akan dilalui oleh setiap manusia sebagai sesuatu yang berkesinambungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pertama yaitu aliran nativisme. Tokoh aliran Schopenhauer oleh faktor pembawaan nativusi. Aliran ini mengungkapkan bahwa menurut aliran ini perkembangan organisme ditentukan manusia yang baru dilahirkan telah memiliki bakat dan pembawaan baik karena berasal dari keturunan orang tuanya maupun karena memang ditakdirkan demikian. Jika individu pembawaannya baik, maka akan baik pula individu tersebut. Begitu juga sebaliknya. Menurut aliran ini, pendidikan tidak dapat diubah dan senantiasa berkembang dengan sendirinya. Yang kedua yaitu aliran empirisme. Salah satu tokoh aliran tersebut adalah John Locke yang mengembangkan teori tabula rasa. Menurutnya, manusia bagikan tabula rasa, yakni meja liling yang putih bersih, belum tentu tergoreskan apapun, mau dijadikan gambar-gambar apa saja meja lilin tersebut terserah pelukisnya. Meja lilin di sini diibaratkan sebagai bayi yang baru lahir yang akan berkembang, sedangkan pelukis adalah lingkungan yang akan membentuk jadi apapun anak yang baru lahir ini. Yang ketiga yaitu aliran konvergensi. Tokoh aliran konvergensi adalah William Stern. Aliran ini meyakini bahwa baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama penting bagi perkembangan organisme.
Aliran ini mempercayai bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia tidak hanya berasal dari lingkungan pengalaman saja atau pembawaan saja, tapi dipengaruhi oleh keduanya. Faktor pengalaman tidak berarti apa-apa tanpa faktor pengalaman, begitu juga sebaliknya. Perkembangan yang seratakan berkembang jika ada kombinasi dari fasilitas yang diberikan oleh lingkungan dan potensial kodrati anak bisa mendorong berfungsinya segenap kemampuan anak. Prinsip perkembangan. Perkembangan tidak terbatas pada pertumbuhan secara fisik, namun mencakup rangkaian perubahan yang bersifat progresif, teratur, koheren, dan berkesinambungan. Perkembangan selalu menuju proses diferensiasi dan integrasi. Perkembangan dimulai dari respon-respon yang sifatnya umum menuju khusus. Setiap orang akan mengalami tahapan perkembangan yang berlangsung secara berantai. Setiap individu mempunyai tempo kecepatan perkembangannya sendiri-sendiri. Di dalam perkembangan dikenal adanya irama atau naik turunnya proses perkembangan. Setiap individu, seperti halnya organisme lainnya, memiliki dorongan hasrat mempertahankan diri dari hal-hal yang negatif seperti rasa sakit, rasa tidak aman, kematian, dan sebagainya. Dalam perkembangan terdapat masa pakah, yaitu suatu masa dalam perkembangan individu di mana suatu fungsi jasmani ataupun rohani dapat berkembang dengan cepat jika mendapat latihan yang baik dan kontinu. Perkembangan tiap-tiap individu pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan sejak lahir, tetapi juga oleh lingkungan. Terdapat pula beberapa konsep lain tentang prinsip-prinsip yang menyertai di dalam pertumbuhan dan perkembangan yang ada sebagai berikut. Perkembangan melibatkan perubahan. Perkembangan diartikan sebagai deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Maksudnya, perubahan yang terjadi terarah maju dan menunjukkan adanya hubungan nyata antara perubahan yang terjadi, baik yang telah mendahului atau perubahan yang akan mengikutinya. Perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Sebuah kenyataan menunjukkan bahwa tahun-tahun pertama sekolah merupakan saat yang kritis bagi perkembangan anak. Milton dalam Hurlock 2004 menyatakan bahwa masa kanak-kanak meramalkan masa dewasa sebagaimana pagi hari meramalkan hari baru. Erikson dalam Hurlock 2004 juga menyimpulkan bahwa masa kanak-kanak merupakan gambaran awal manusia sebagai manusia, tempat di mana kebaikan dan sifat buruk akan berkembang mewujudkan diri meskipun lambat tetapi pasti. 3. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Ciri perkembangan fisik dan mental sebagian besar dari proses kematangan intrinsik dan sebagian berasal dari latihan dan usaha individu. Dalam fungsi filogenetik, misalnya merangkak, duduk, dan berjalan, perkembangan berasal dari proses kematangan. Berbeda dengan fungsi ontogenetik, fungsi khas untuk individu. Misalnya berenang, melempar bola, naik sepeda, diperlukan latihan. Kecenderungan yang diwariskan tidak dapat matang sepenuhnya tanpa dukungan lingkungan. Belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Sebagai contoh, anak yang mempunyai tatanan saraf dan otot yang superior akan mempunyai bakat. Tapi kalau tidak ada kesempatan berlatih dan bimbingan yang sistematis, anak itu tidak akan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Belajar dapat terjadi secara imitasi. Individu secara sadar meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Identifikasi sebagai suatu usaha individu untuk menerima sikap, nilsi, motivasi, dan perilaku orang yang dihormati atau dicintai. Itulah tadi pemaparan dari materi yang saya bawakan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.